Yes, and now we're waiting for you to watching us here. Oke, seru sekali ya. Memang presiden kita ini baru saja menampilkan ada satu mungkin sejarah di mana seorang presiden berpidato tanpa teks mungkin biasa, tapi dengan menggunakan gaya presentasi yang terlihat lebih kasual. Nah, kita akan coba juga berbincang-bincang dengan Profesor Hikmahanto Juwana, nih pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia yang kita juga suka lihat kan waktu pas debat capres. Wah, performanya luar biasa ya Nas ya. Selamat pagi loh, Prof. Selamat pagi, apa kabar? Dengan sekarang penampilannya juga lebih baru, lebih keren, lebih ganteng, lebih langsing tepatnya. Benar ada, Prof? Alhamdulillah, jadi nggak ngurusin negara, ngurusin badan aja. Yang ngurusin, kita ngomongin yang ngurusin negara ya, Prof. Ya. Ngomongin Pak Presiden Joko Widodo gitu. Kemarin kan memang banyak yang mengkritisi cara, ini adalah benar seperti Adrian bilang, ini sejarah baru di mana seorang presiden menampilkan sesuatu yang berbeda, yaitu dengan presentasi dan juga berbahasa Inggris yang langsung. Apa komentar dari Profesor Hikmahanto? Ada tiga. Pertama adalah kalau kita melihat Pak Jokowi menggunakan bahasa Inggris yang beliau gunakan, maka kita tahu dan ingat kampanye beliau, yaitu Jokowi adalah kita. Nah, kita di sini kan adalah rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia tentu bahasa Inggrisnya nggak seperti model kayak Amerika atau model negara-negara lain. Ya, apa yang direfleksikan oleh Pak Jokowi adalah apa adanya bahasa Inggris kebanyakan orang Indonesia. Yang kedua adalah beliau lebih straightforward, jadi langsung menyampaikan apa yang beliau inginkan, karena ini di forum CEO negara-negara APEC, ya. Nah, CEO ini kita tahu adalah orang-orang pengambil keputusan dari perusahaan-perusahaan besar, gitu ya. Jadi beliau menyampaikan pertama ini Indonesia, ini proyek-proyek yang akan dijalankan pada masa pemerintahan Jokowi, dan kemudian beliau mengatakan silahkan datang ke Indonesia, tetapi beliau juga menyampaikan bahwa ada loh masalah-masalah di Indonesia, supaya CEO ini realistis juga ketika mau datang ke Indonesia, ya. Tetapi dengan janji bahwa beliau akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, masalah izin, pembebasan lahan, lalu juga hambatan birokrasi, itu beliau akan janji selesaikan. Karena ada juga yang mengkritik, kenapa kok menceritakan hal-hal yang jelek tentang Indonesia? Sebenarnya bukan menceritakan hal-hal yang jelek menurut saya, tetapi realitanya seperti ini. Nah, gitu. Dan yang ketiga, dengan bahasa yang lugas, sederhana, tidak menggunakan kosakata yang sulit, begitu ya. Diharapkan mereka-mereka yang ada di forum itu, CEO, tidak hanya dari Amerika atau mereka-mereka dari negara yang berbahasa Inggris, itu akan cepat menangkap dan kemudian mereka akan mengambil keputusan untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi seberapa penting sih, Prof, seorang kepala negara, khususnya Presiden Republik Indonesia, itu berbicara di forum-forum internasional dengan menggunakan bahasa Inggris? Ya, sebenarnya begini, ada undang-undang bahasa. Sebelum Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya, saya juga sudah mengingatkan bahwa ada pasal 28 dari undang-undang tersebut yang mengatakan bahwa presiden atau wakil presiden ini wajib menggunakan bahasa Indonesia di dalam forum-forum internasional. Jadi bukan karena kita enggan atau tidak bisa, tetapi karena undang-undang mensyaratkan seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kemarin ketika di CEO Summit itu ini forum resmi atau bukan? Nah, kalau menurut saya memang interpretasinya CEO Summit ini karena tidak dihadiri oleh kepala-kepala negara, begitu ya, kepala pemerintahan, maka bukan forum yang resmi. Oleh karena itu bisa saja Pak Jokowi menyampaikan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Tetapi kayak kemarin saya lihat ketika beliau sudah di forum ASEAN, di mana ada kepala pemerintahan di sana, beliau menggunakan bahasa Indonesia. Dan kita berharap bahwa presiden itu patuh. Karena kalau boleh saya kritik, ketika Presiden SBY menjabat, di dalam forum-forum internasional, Pak SBY selalu menggunakan bahasa Inggris. Padahal undang-undang ini sudah berlaku sejak tahun 2009. Begitu. Jadi kalau misalnya presiden saja tidak mematuhi undang-undang, bagaimana rakyatnya, kan begitu. Jadi harus memberi contoh yang baik menurut saya. Kenapa waktu pas pemerintahan SBY, Prof tidak gencar seperti sekarang mengingatkan nih selama 10 tahun? Sudah saya sampaikan, sudah saya sampaikan. Bahkan waktu itu ada petinggi dari Sekretariat Kabinet yang mengatakan bahwa
Prof, ini ada peraturan presidennya yang memungkinkan PSB menggunakan bahasa Inggris. Betul. Lalu saya katakan, kalau undang-undang dengan perpres lebih tinggi mana? Gitu kan? Tentu kan harusnya undang-undang, jadi harus diperhatikan itu. Bahkan juga ada yang mengatakan, kalau di forum seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya kan ada cuman bahasa resmi yang bisa digunakan, termasuk salah satunya bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia nggak ada di situ. Tapi saya setelah baca di tata tertib Majelis Umum PBB, di situ disebutkan bahwa orang boleh menggunakan bahasa aslinya, tapi kemudian diterjemahkan dalam salah satu 5 bahasa resmi dari PBB. Bahasa Inggris, Perancis, Rusia, Cina, Arab ya? Cina dan Prof, Arab, betul. Oke, dan kemarin memang Pak Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk memakai bahasa Inggris. Meskipun memang kalau misalnya kita melihat gitu, banyak sekali yang pengamat-pengamat yang mengatakan ini bahasa Inggrisnya seperti bahasa Inggris yang terlalu lugas, bahasa Inggris yang langsung gitu. Ada komentar mengenai hal itu? Ya, memang saya setuju bahwa itu lugas, terlalu langsung, kosakatanya tidak terlalu rumit begitu ya. Tapi sekali lagi yang saya katakan bahwa mungkin Pak Jokowi mengatakan bahwa inilah kami Indonesia, ya kami bahasa Inggrisnya tidak terlalu canggih gitu ya. Orang Singapura saja punya aksen sendiri yang disebut sebagai Singlish gitu ya. Singapore English. Kalau misalnya semuanya ya pakailah gitu ya. Java English juga boleh dong kalau gitu kan. Nah, kenapa tidak gitu? Medok juga nggak ada masalah. Nggak, tapi yang penting adalah bukan masalah bahasa Inggrisnya kayak model-model kayak orang Amerika dan lain sebagainya, meniru-niru itu bukan, tetapi apakah message yang hendak disampaikan itu sampai atau tidak. Yes, nah mengenai message-nya, kemarin kan jelas sekali ajakan dari Pak Joko Widodo untuk para CEO-CEO ini untuk berinvestasi di Indonesia. Apakah langkah itu tepat menurut Profesor? Ya, langkah itu tepat karena begini, di dalam forum itu mungkin ada CEO yang memang sudah berinvestasi di Indonesia, tapi juga ada CEO yang baru. Jadi disampaikan, tapi yang penting adalah janji dari Pak Jokowi bahwa beliau akan membenahi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para investor. Nah, jadi ini yang penting nantinya adalah tindak lanjutnya setelah kembali ke Indonesia, segala sesuatu harus dibenahi. Yang kedua, harusnya tidak hanya untuk investor dari luar negeri, tapi investor dalam negeri. Jangan sampai kita mendiskriminasi investor dalam negeri nih. Karena harapannya kalau investor dalam negeri juga difasilitasi dengan baik, mereka kuat di dalam negeri, mudah-mudahan mereka juga bisa ke luar negeri. Karena idenya adalah jangan sampai pasar kita yang diserbu oleh luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri bisa menyerbu pasar di luar negeri. Nah, Prof, untuk menjalankan sebuah negara, itu kan tidak hanya pemerintah atau programnya Jokowi saja, tapi tentunya di sini ada mitranya, yaitu adalah DPR. Nah, ada beberapa komentar yang saya lihat nih dari anggota Dewan ini, merasa bahwa Jokowi ini sepertinya kebablasan gitu, terus aja menawarkan segala macam hal-hal program-programnya tanpa melibatkan para anggota-anggota DPR ini nih. Apakah hal itu sebenarnya bisa dibenarkan atau bagaimana kode etiknya ini untuk kita mau membawa Indonesia supaya orang luar itu memang benar-benar tertarik ke Indonesia, tapi juga hubungan internalnya ini juga tetap baik, Prof. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita mau melihat Indonesia sebagai satu gitu ya, istilahnya Indonesia Incorporated, harusnya kita semua punya tujuan atau misi yang sama. Tujuannya simple, seperti ada dalam Undang-Undang Dasar, memberikan kesejahteraan bagi rakyat, memberikan kecerdasan, kemudian memberikan keselamatan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks memberikan kesejahteraan, kan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pemerintah ini bisa membuka lapangan pekerjaan. Jangan dilihat hanya dari sisi bahwa upaya pemerintah ini melebihi kewenangannya. Bahwa pemerintah nantinya harus berkonsultasi, harus mendapat persetujuan dari DPR, saya rasa memang harus. Tetapi kalau semangatnya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat, itu jadi penting. Nah, saya ambil contoh yang saya ikuti dari pertemuan Pak Jokowi di APEC dengan para kepala negara. Beliau mengatakan bahwa ada 5 produk Indonesia yang harusnya harus dibahas. Kelapa sawit, kemudian rotan, terus kemudian juga karet alam, ya, produk perikanan. Ini penting karena apa? Karena seringkali produk-produk seperti kelapa sawit kita, ketika kita ekspor ke luar negeri dan ada pasarnya, tiba-tiba pemerintah dari negara tertentu dia menghambat. Ya, atas alasan lingkungan hidup tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita bilang bahwa nggak bisa, kita harus tembus itu pasar. Ya, DPR harus ikut bersama-sama pemerintah. Dengan demikian, lapangan pekerjaan di Indonesia ini terbuka. Ya, jangan sampai barang kita tidak bisa masuk ke negara lain, lapangan pekerjaan tidak
terbuka dan itu merepotkan. Dan sekarang ini yang katakanlah Pak Jokowi tawarkan kepada CEO itu adalah sebenarnya proyek-proyek infrastruktur. Nah, proyek-proyek infrastruktur ini penting karena apa? Ini padat karya, jadi bisa membuka banyak lapangan pekerjaan. Jadi kita harus pahami bahwa ini semua berujung pada pembukaan lapangan pekerjaan yang bisa memberikan kesejahteraan pada rakyat kita. Karena kalau misalnya rakyat selalu diberi uang misalnya 300.000 satu bulan atau apa, itu tidak sustain menurut saya. Harus dikasih lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang nantinya juga diharapkan bisa membangun ekonomi Indonesia gitu ya. Betul. Dan kalau misalnya kita bicara mengenai ekonomi gitu, kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia, memang saat ini kan kekuatan ekonomi dunia lebih banyak kepada Asia gitu, di mana Cina dan India sekarang memegang kekuatan yang besar. Nah, apakah ada kebijakan yang harus diubah gitu, reorientasi kebijakan luar negeri dari Indonesia menurut Profesor? Ya, itu memang harus dilakukan. Kita tidak mau hanya berorientasi pada misalnya Amerika Serikat atau misalnya negara-negara Eropa, Australia gitu ya, yang memang mereka-mereka ini mendominasi dunia. Ya, sekarang ini ada usulan dari Cina untuk mendirikan bank. Ya, bank yang mungkin akan menjadi pesaing dari Bank Dunia. Saya rasa ini bagus dan kelihatannya pemerintah berkomitmen untuk menjadi anggota dan berkontribusi. Sehingga apa? Sehingga kita ini tidak terlalu didikte. Ya, seringkali kalau misalnya kita berorientasi pada satu titik, itu kemudian titik itu akan mendikte kita terus. Jadi saya selalu mengatakan, semakin negara seperti Indonesia ini, negara berkembang ini tergantung secara ekonomi dengan hutang luar negeri dan lain sebagainya, maka semakin negara tersebut rentan untuk diintervensi kedaulatan. Nah, supaya kita lepas dari ketergantungan itu, maka kita melihat bahwa Cina mengusulkan seperti ini sesuatu yang bagus, sehingga kalau misalnya terms and conditions yang ditawarkan oleh Bank Dunia terlalu berat untuk kita bisa berpaling. Atau kalau yang di sebelah sini berat, kita akan berpaling. Nah, jadi ini yang kita harus munculkan gitu. Jadi biarkanlah ada banyak-banyak titik itu ya dok ya. Betul. Prof, ya? Betul. Jadi kalau banyak titik ini kan bisa menghasilkan yang namanya garis. Jadi garis kan kesinergian dan juga keharmonisan kan begitu jadinya. Harusnya dunia kan seperti itu. Adrian ini sangat lagi senang mengartikannya Karena dengan hari ini bahasa hari yang kebaikan sangat pantun hati gitu. internasional begitu ya Nas. Yes. Mudah-mudahan bincang-bincang tadi kita juga bisa memberikan banyak kebaikan untuk dunia dan khususnya adalah untuk Indonesia nanti di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo ya Prof ya. Terima Prof, kasih banyak, once Prof. again, Dok, for Sama-sama, coming. sama-sama. Ya, jadi kebawa sama Presiden Jokowi, jadi ngomong bahasa Inggris sehari-hari deh. Dan juga ini Prof, selamat ulang tahun untuk 10 hari lagi nanti mendatang. Aduh, ingat ya. Benar, Terima kan? kasih banyak. Semakin tua. Nggak apa-apa, yang penting tetap langsing, tetap fit, Tetap tetap muda. semangat. Nah,